Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Munculnya bubuk gumpalan darah, seperti petir, dengan cepat memakan lebih dari setengah pangsa pasar untuk obat penyembuhan dan memungkinkan pasar Xiao Clan untuk tidak hanya memulihkan popularitas mereka, tetapi juga untuk melampauinya dalam waktu 2 hari. 2 hari setelah debut Blood Clotting Powder, Jia Lai Clan secara bertahap menurunkan harga Return the Spring Powder kembali ke harga awalnya. Namun, praktik mencari keuntungan dari klan Jia Lai beberapa hari sebelumnya telah memukul mundur banyak tentara bayaran, mengakibatkan pasar mereka gagal kembali ke tempat-tempat ramai seperti dulu. Karena kota Wutan dekat dengan tepi kota, pegunungan Magical Beast Mountain, skala tentara bayaran yang dibutuhkan kota sangat besar. Selain itu, pegunungan Magical Beast Mountain dipenuhi dengan bahaya, merangsang permintaan yang sangat besar untuk obat penyembuhan. Oleh karena itu, meskipun klan Xiao merebut lebih dari setengah pangsa pasar untuk obat penyembuhan, klan Jia Lai terus tetap mendapat keuntungan. Namun, jika dibandingkan dengan masa lalu, keuntungannya telah menyusut menjadi setengah dari sebelumnya. Penjualan obat penyembuhan yang ganas telah jauh melampaui harapan klan Xiao yang merambah ke profesi ini untuk pertama kalinya. Setiap hari, bubuk penggumpalan darah di pasar akan segera dibeli di pagi hari oleh tentara bayaran yang telah menunggu sebelumnya. Menjelang sore, semua obat penyembuh sudah habis terjual. Pada saat ini, tentara bayaran yang gagal membeli bubuk penggumpalan darah tidak memiliki banyak pilihan selain pergi ke pasar Jia Lai Clan untuk membeli kembalinya bubuk musim semi yang sedikit lebih rendah. Dengan bantuan tidak langsung dari permintaan yang sangat besar akan obat penyembuhan dari tentara bayaran, Jia Lai Clan nyaris tidak berhasil selamat dari pembalasan dahsyat dari Xiao Clan. Namun, masa depan mereka masing-masing pada akhirnya akan bergantung pada siapa yang memiliki persediaan obat yang lebih besar. Duduk di ruang rapat, Xiao Yan tanpa daya menyaksikan Xiao Zhan, yang tidak bisa berhenti menyeringai. Mengalihkan pandangannya sedikit, dia menemukan bahwa ketiga tetua juga penuh dengan senyum. Tawa konyol juga terus-menerus menembus aula. Penyebab semua ini adalah stok bubuk gumpalan darah, yang telah dikirimkan Xiao Yan pagi itu di bawah penyamaran pria berjubah hitam. Haha, penjualan bubuk penggumpalan darah terlalu gila. Seandainya penatua yang terhormat itu tidak mengirimkan paket lagi, saya khawatir bahwa gudang kami akan kosong sekarang. Xiao Zhan tersenyum ketika dia memegang botol hijau dengan kedua tangan dengan cara yang menandakan dia memegang harta. Benar, hanya dalam beberapa hari, popularitas pasar kami telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dari puncaknya. Kerugian yang sebelumnya kita derita perlahan pulih. Hehe, menambahkan penjualan dari obat penyembuhan, keuntungan dari beberapa hari terakhir sudah mencapai sekitar 2 bulan dari penghasilan kami sebelumnya. Penatua pertama yang biasanya pendiam tidak dapat mengendalikan dirinya dan menjadi banyak bicara dalam menghadapi keuntungan sebesar itu. Kerutan di wajahnya yang sudah tua seperti bunga krisan yang sedang mekar. Xiao Zhan tersenyum dan mengangguk. Memalingkan kepalanya untuk menghadapi Xiao Yan yang duduk dan sedikit bosan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur, dasar bajingan kecil, kau selalu menghilang ketika penatua yang terhormat ada di sini. Mengapa kamu tidak bisa kurang aktif dan tetap tinggal di rumah? Dimarahi dengan salah, Xiao Yan memutar matanya sambil berpikir dengan putus asa, penatua yang terhormat terlalu murah hati. Untungnya, saya berhasil menanyakan tentang bahan-bahan yang dibutuhkan. Ke depan, kami akan bertanggung jawab atas bahan-bahannya. Klan Xiao sudah mendapatkan begitu banyak darinya. Jika kita terlalu serakah, aku khawatir itu akan lebih merugikan kita daripada kebaikan. Xiao Zhan bergumam sambil mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Iya, 3 tetua cepat-cepat mengangguk pada kata-kata Xiao Zhan. Seandainya Xiao Zhan tidak teliti, mereka akan melupakan masalah ini. Mengetahui di mana harus menarik garis dalam menghadapi keuntungan yang begitu besar, tidak buruk. Tidak heran mengapa ayahmu bisa menjadi kepala klan. Pujian Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Mengangguk-angguk dan tersenyum, Xiao Yan mendapatkan ketenangan pikiran. Meskipun dia untuk sementara dapat membantu klan Xiao secara material, keberhasilan utama klan bergantung pada kemampuan pemimpin klan. Jika pemimpinnya adalah seseorang dengan karakter yang mengerikan,
Terlepas dari betapa hebatnya kemampuan Xiao Yan, dia tidak bisa membantu orang yang tidak berguna untuk berhasil. Namun, dari penampilannya, sepertinya Xiao Zhan mampu menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin klan, para tetua, Nona Ya Fei dari rumah lelang primer sedang menunggu di luar. Seorang anggota klan bergegas ke aula dan berbicara tepat ketika Xiao Yan memuji ayahnya. Ya Fei, mendengar kata-kata anggota klan, Xiao Zhan terdiam beberapa saat sebelum buru-buru berbicara, cepat, undang dia masuk. Tidak lama setelah anggota klan pergi untuk menyampaikan perintah, seorang wanita anggun dan cantik perlahan muncul di bidang visi mereka. Gelak tawanya juga mulai menyebar dan berlama-lama di aula. Haha. Pemimpin klan Xiao tampaknya bangga dengan keberhasilan klannya baru-baru ini. Membungkukkan kepalanya kembali ke kursi yang dingin, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk utama dan sedikit terpana ketika matanya dipenuhi dengan pemandangan yang menakjubkan. Di samping pintu masuk utama berdiri seorang wanita dewasa yang tersenyum terbungkus dalam gaun merah. Gaun merah ketat itu benar-benar memeluk tubuhnya yang indah. Pinggangnya yang melengkung berayun dengan sangat lembut dan anggun dari satu sisi ke sisi lain sehingga menyebabkan orang lain menginginkannya. Dari bagian bawah gaun itu muncul potongan lurus ke atas kepahanya, keduanya membuka dan menyembunyikan kakinya yang memesona di bawahnya. Menonton aura kedewasaan yang langsung dipancarkan wanita itu, pemuda, setengah baya dan tiga lelaki tua di aula tanpa sadar menyuarakan keraguan mereka. Aham. Batuk kering, Xiao Zhan tersenyum berdiri dan mulai dengan basa-basi, keuntungan tahunan klan tidak dapat dibandingkan dengan bahkan cabang rumah lelang primer Anda. Apa hak kami untuk merasa senang? Pemimpin klan Xiao benar-benar fasih berbicara. Baru-baru ini, popularitas pasar Xiao telah jauh melampaui popularitas rumah lelang kami. Kebenaran ini adalah sesuatu yang kita semua saksikan dengan mata kepala sendiri. Ya Fei menghadapi ketiga penatua di aula dan menyambut mereka dengan hormat. Mengedipkan matanya yang cerah, tatapannya perlahan bergeser ke Xiao Yan, hanya untuk terkejut. Dengan suara yang sedikit terkejut, dia berkata, melihat tuan muda Xiao saat ini, sepertinya dia lebih kuat daripada ketika saya terakhir melihatnya. Ya Fei Xiao Jie, silakan singkirkan kehormatan dan cukup panggil saya dengan nama saya. Tuan muda ini takut mendengarnya. Xiao Yan memberikan senyum yang tampaknya murni saat dia berbicara. Bentuk alamat menyebabkannya sangat gelisah. Mendengar ini, Ya Fei tidak bisa menahan senyum. Apakah ada masalah yang membawamu ke klan Xiao? Tanya Xiao Zhan sambil tersenyum. Ya Fei mengangguk sambil tersenyum. Dia duduk di kursi kosong di samping Xiao Yan, menjilat bibir merahnya dan memotong ke pengejaran. Pemimpin klan Xiao, rumah lelang primer telah berhenti memasok klan Jia Lai dengan bahan obat mereka. Setelah kata-kata ini keluar, sejumlah besar teh dari cangkir Xiao Zhan tumpah ke atas meja. Matanya diam-diam melewatkan kebahagiaan ekstrimnya saat ia menyekat teh, tanpa meninggalkan bukti. Mengalihkan pandangannya ke tiga tetua, sinar di mata mereka juga tampak jelas. Aula besar perlahan menjadi sunyi. Xiao Zhan mengosongkan teh dalam cangkir tehnya dalam satu tegukan sebelum bertanya dengan ragu-ragu. Untuk alasan apa? Bukankah rumah lelang premier selalu mengadopsi posisi netral? Ya Fei tersenyum tanpa menjawab. Mengepalkan giginya, Xiao Zhan bertanya dengan lembut, berapa harga yang Anda harapkan dari kami untuk membayar hal ini? Tidak ada, Ya Fei terus tersenyum ketika dia berbicara. Terkejut sekali lagi, Xiao Zhan menyaksikan Ya Fei yang tersenyum ragu-ragu. Dia tidak percaya bahwa rumah lelang primer akan membantu mereka melukai klan Jia Lai tanpa harga. Menyentuh dagunya, Xiao Zhan tiba-tiba bergerak. Dalam sebuah bisikan, dia menyuarakannya, apakah ini yang dilakukan penatua terhormat itu? Menjilat bibir merahnya, Ya Fei sedikit mengangguk dan menjawab dengan senyum, penatua yang terhormat telah membayar hadiah untuk kami. Jadi tidak ada kebutuhan bagi pemimpin klan Xiao untuk khawatir bahwa kita akan menuntut sesuatu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kita bertarung satu sama lain. Mendengar ini, wajahnya akhirnya menunjukkan kebahagiaan yang ekstrim ketika dia menghadap ke atas dan tertawa. Tawanya membuat getaran samar di seluruh klan. Berangsur-angsur menahan tawa, Xiao Zhan tiba-tiba menyadari bahwa perilakunya menunjukkan bahwa kepalanya kewalahan diliputi oleh kesuksesan. Dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa tiga tetua mengerutkan mulut mereka dalam keadaan tak berdaya.
Sambil tersenyum malu, Xiao Zhan memperhatikan Xiao Yan yang menutupi mulutnya dan diam-diam tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepas pegangan dan memarahi, "Bajingan kecil, mengapa kamu tertawa? Di mana sopan santunmu? Pergi dan sajikan teh untuk Ya Fei Xiao." TL. Xiao adalah kehormatan. Menggerakkan matanya tanpa daya, Xiao Yan meraih ke meja di sampingnya dan mengambil secangkir teh hangat dan bergegas untuk melayani Ya Fei dengan kedua tangan. Sambil tersenyum lembut pada Xiao Yan, Ya Fei menerima secangkir teh dari Xiao Yan. Tiba-tiba, wajahnya yang cantik berubah. Sepasang mata yang indah fokus pada sepasang tangan muda Xiao Yan, atau lebih tepatnya, cincin hitam di tangan kanannya. Mengikuti garis pandang Ya Fei, tatapan Xiao Yan sedikit membeku. Tanpa meninggalkan jejak penghindaran, ia mengambil tangannya. Dengan punggung menghadap ayahnya dan yang lainnya, dia menyipitkan matanya dan menatap wanita cantik di depannya. Menjadi terbuka menatap, hati Ya Fei sedikit menegang. Setelah itu, dia dengan bijaksana menundukkan kepalanya dan menyesap tehnya. Ekspresi wajahnya juga tersembunyi. Melihat perilaku patuh kecantikan itu, Xiao Yan santai dan menggosok hidungnya. Dia malas berjalan kembali ke kursinya sambil mengerutkan kening seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah melakukan obrolan santai dengan Xiao Zhan dan yang lainnya, Ya Fei memutuskan untuk pergi. Di sampingnya, Xiao Yan, yang tetap diam, menunjukkan tugasnya sebagai tuan rumah dan mengantar Ya Fei keluar di bawah tatapan menyetujui Xiao Zhan. Setelah meninggalkan pintu masuk utama, Xiao Yan tidak menunjukkan niat apapun kembali ke rumah. Dengan tangannya di belakang kepala dan matanya menyipit, dia mengikuti Ya Fei dengan cermat. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Berjalan di samping Xiao Yan, Ya Fei menjadi sedikit cemas. Kepalan tinjunya sudah tertutup keringat. Sejak dia masih muda, dia memiliki ingatan yang sangat baik dan secara kebetulan, dia telah melihat tangan-tangan alkemis berjubah hitam misterius saat terakhir kali mereka bertemu di rumah lelang. Warna kulit cerah dan vitalitas tampak seperti milik seorang pria muda dan terlebih lagi, di tangan muda itu ada cincin hitam yang persis sama dengan yang dikenakan oleh Xiao Yan. Memiliki kebetulan ini sebagai titik awal dan mengingat kembali mengapa Xiao Clan berada dalam kemurahan hati sang alkemis, kunci teka-teki itu sepertinya akan meledak. Menggigit bibir merahnya, Ya Fei diam-diam mengukur pemuda di sampingnya dari sudut matanya. Pria muda itu, mengenakan pakaian hitam yang murah, memiliki tubuh yang tinggi dan kuat. Tangannya menangkupkan kepalanya, memancarkan perasaan malas. Sementara wajahnya yang berdedikasi memiliki kelembutan seorang pria muda, sudut yang muncul dan menghilang dari sudut mulutnya tampaknya bukan milik seorang pria muda yang tidak berpengalaman dan naif. Meskipun dengan hati-hati mengukur Xiao Yan, Ya Fei masih kesulitan mempercayai bahwa orang yang memaksa dirinya dan Guni untuk taat di rumah lelang sebenarnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun. Sudah cukup melihat, karena Ya Fei tidak bisa menahan senyum pahit, pemuda di sebelahnya akhirnya berbicara dengan suara acuh tak acuh. Melambatkan langkah kakinya, Ya Fei menghela nafas, "Kamu, haruskah aku memanggilmu sebagai penatua yang terhormat atau Xiao Yan Didi?" TL, Didi sama dengan adik laki-laki. Xiao Yan mengangkat alisnya sebelum tiba-tiba mengangkat dagunya ke satu sudut. "Masuk." Ya Fei mengikuti pandangannya dan berjalan mendekat. Pipinya tanpa sadar memerah. Tempat yang telah ditunjukkan Xiao Yan adalah tempat pertemuan kekasih yang terkenal di Wutan City. Setelah ragu-ragu sebentar, Ya Fei awalnya ingin dengan lemah menyarankan mengubah tempat. Namun, Xiao Yan sudah sombong dan duduk di kursi batu di bawah pohon willow hijau tua. Menghadapi sikap sombong Xiao Yan yang merupakan kebalikan total dari sikap hormatnya di klan Xiao, Ya Fei hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukankah perubahan kepribadian ini terlalu cepat? Perlahan melangkah maju, Ya Fei duduk berhadap-hadapan dengan Xiao Yan. Sepasang mata panjang yang indah dan ramping berbinar, mengukur pemuda di depannya. "Apakah Anda mengenaliku?" Xiao Yan bertanya samar-samar ketika dia meraih untuk memetik daun willow untuk dikunyah. Ya Fei mendorong rambutnya yang jatuh ke belakang dan ekspresinya menyebabkan seorang pria yang hanya berjarak agak jauh untuk melebarkan matanya. Menjilati bibirnya, dia tertawa getir. "Aku sebenarnya berharap tebakanku salah." Mendengar kata-kata itu, mata Xiao Yan menyipit dan giginya dengan kasar menggigit daun pahit.
Kamu tidak bermaksud membunuhku, kan? Melihat sikap Xiao Yan, Fei sejenak bertanya dengan suara malu-malu. Meskipun demikian, senyum singkat muncul di matanya. Saya berniat untuk melakukan lebih banyak dan kemudian membuang mayatmu, kata Xiao Yan jahat. Mendengar kata-kata kasar dan tidak pantas seperti itu, wajah Fei memerah, matanya yang centil menatapnya dan memarahi, di mana anak ini belajar untuk mengambil hal-hal buruk seperti itu? Xiao Yan mengerutkan bibir dan meregangkan tubuhnya dengan malas. Karena identitasnya sudah terungkap, tidak ada lagi kebutuhan untuk bertele-tele. Pria berjubah hitam yang melakukan bisnis denganmu memang aku. Tapi orang yang membuat obat adalah orang yang berbeda, kan? Fei tertawa ketika tatapannya berkeliaran. Dia tidak bodoh. Tingkat kemampuan Xiao Yan adalah sesuatu yang sangat dia yakini. Bahkan jika dia adalah seorang alkemis, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki obat berkualitas tinggi seperti pil pengumpul Qi. Jika seorang wanita terlalu pintar, tidak ada pria yang akan menyukainya. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan berkata sambil melirik Fei, yang sudah benar menebak sebagian besar kebenaran. Itu hanya pemikiran beberapa pria vulgar. Fei mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik. Xiao Yan memutar matanya. Dia tidak punya waktu untuk membahas hal-hal yang tidak penting seperti itu. Mengunyah daun pahit yang telah menyebar di mulutnya, Xiao Yan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu harus tahu alasan aku datang untuk menemuimu. Tolong lakukan yang terbaik untuk merahasiakan identitas saya. Ini akan bermanfaat bagi semua orang." Menjilat bibirnya, Xiao Yan melirik kecantikan cantik di depannya. "Tentu saja, jangan memperlakukan ini sebagai sesuatu yang bisa kau gunakan untuk mengancamku. Jika tidak, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan Anda dapatkan." "Apakah saya terlihat seperti wanita besar yang tidak punya otak?" Fei dengan polos membuka tangannya. Xiao Yan menyaksikan gelombang bergelombang di dadanya dengan serius untuk sesaat sebelum menganggukkan kepalanya. "Mereka memang sangat besar. Adapun apakah Anda memiliki otak, itu akan tergantung pada perilaku Anda mulai sekarang." Dimanfaatkan oleh seorang pemuda beberapa tahun lebih muda darinya, Fei menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bahkan jika identitas gandanya dikesampingkan, hanya dengan penampilannya yang tampan saja, sulit untuk membangkitkan niat buruk orang lain. "Bagaimana dengan kolaborasi kita?" Fei dengan cemas menatap Xiao Yan. Ini adalah pertanyaan yang benar-benar ingin dia tanyakan. Tidak akan ada perubahan. Anda akan terus menolak memasok bahan obat klan Jialai dan saya akan membayar Anda dengan 5 Qi Gathering Pills. Xiao Yan mengangkat bahu. Suaranya yang acuh tak acuh membuat Fei menghela nafas lega. "Haha, aku berharap bisa bekerja sama denganmu." Fei berkata dengan senyum yang indah saat dia mengulurkan tangannya dengan cara yang alami dan murah hati. Dengan malas menganggukkan kepalanya, Xiao Yan menjabat tangan untuk dedikasinya. Bertentangan dengan harapan Fei, hanya kontak singkat yang dibuat. Melihat pemuda yang tindakannya tidak dapat diprediksi, Fei menghela nafas tak terkendali. "Itu benar-benar menyebabkan seseorang curiga apakah Anda benar-benar hanya 17 tahun. Saya baru menyadari sekarang bahwa Anda telah membimbing saya dengan hidung." Mengabaikan topik seperti itu, Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia berdiri dan mulai pergi. Saat dia berjalan dia berkata, "Ketika kita bertemu lagi, kamu harus menggunakan sikap yang sama seperti sebelumnya agar tidak ada yang menemukan sesuatu yang salah." Mengangguk sambil tersenyum, Fei dengan lembut berkata, "Jika kamu punya waktu, bisakah kamu mengundang alkemis di belakangmu ke rumah lelang primer? Dia akan selalu disambut." Melambatkan langkahnya, Xiao Yan menggosok hidungnya dan dengan samar menjawab, "Kami akan mempertimbangkannya ketika punya waktu." Setelah berbalik dan melambai sekali lagi, Xiao Yan pergi dengan tegas. Mengamati sosok pemuda itu menghilang ke kejauhan sambil berdiri di tempat yang sama, Fei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dengan suara rendah, dia berkata, "Iblis kecil. Saya tidak mengerti mengapa gadis dari klan Nalan akan membatalkan pertunangannya dengannya. Di masa depan, saya khawatir Nalansu akan muntah darah dengan penyesalan." Kurang dari sebulan setelah merilis Blood Clotting Powder, Xiao Clan memenangkan 70% pasar obat penyembuhan kota Wutan. Keuntungan besar mengisi klan Xiao dengan sukacita.
Halaman dan pintu, yang jarang digunakan baru-baru ini, sekarang digunakan terus-menerus dan sekarang semeriah pasar. Dibandingkan dengan klan Xiao, klan Jia Lai dipenuhi dengan kesuraman. Karena cara-cara mereka yang menguntungkan baru-baru ini, mereka telah membangkitkan ketidaksukaan mayoritas tentara bayaran. Selain itu, bubuk pembekuan darah klan Xiao lebih baik daripada bubuk pengembalian musim semi. Karenanya, bisnis obat penyembuhan Jia Lai Clan terus ditekan oleh bisnis Xiao Clan. Kalau bukan karena batas harian Xiao Clan pada penjualan obat penyembuhan mereka, Jia Lai Clan tidak akan memiliki bisnis sama sekali. Sementara pangsa pasar mereka dalam industri obat penyembuhan telah menyusut, masih ada keuntungan rapi yang harus dibuat. Sakit kepala utama bagi klan Jia Lai terletak pada sejumlah besar bahan-bahan medis yang diperlukan bagi mereka untuk membuat obat-obatan mereka. Gudang sumber daya terbesar di kota, rumah lelang primer, telah menolak untuk melanjutkan kerjasama dengan mereka. Menghadapi embargo ini atas bahan-bahan medis, klan Jia Lai dipenuhi amarah. Meskipun marah, mereka tidak berani menggunakan kekuatan apapun untuk melawan rumah lelang primer. Mendukung rumah lelang primer adalah kekuatan yang bisa berada di antara peringkat paling kuat dari seluruh kekaisaran Jiama. Sebuah klan keluarga kecil di kota Wutan seperti mereka tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasi mereka. Tidak dapat membeli barang dari rumah lelang, Jia Lai Clan yang putus asa hanya bisa membeli semua stok bahan medis toko-toko di Wutan City dengan harga beberapa kali lebih tinggi dari nilai pasar mereka. Namun demikian, ini hanya tindakan sementara. Toko bahan medis tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan sebesar itu dalam jangka panjang. Lebih penting lagi, semua orang di kota Wutan telah mengenali kemarahan dan niat membunuh antara Xiao Clan dan Jia Lai Clan. Membantu klan Jia Lai sekarang pasti akan menyinggung klan Xiao, yang semakin kuat setiap hari. Oleh karena itu, setelah penjualan bahan obat pertama mereka ke klan Jia Lai, banyak toko obat tidak berani menjual kepada mereka dalam jumlah besar lagi. Pembatasan ini juga memperburuk keadaan klan Jia Lai. Dengan ini, sumber bahan obat Jia Lai Clan dari kota Wutan telah terpotong hampir 80%. Sumber yang tersisa terlalu tidak cukup untuk memenuhi permintaan dari pembuatan obat penyembuhan mereka. Karena ini, Jia Lai Clan yang benar-benar tak berdaya hanya bisa menggunakan harga tinggi untuk membeli bahan obat dari kota-kota lain, hampir tidak berhasil mengatasi krisis yang disebabkan oleh kekurangan bahan obat. Dengan melakukan ini, bagaimanapun, keuntungan Jia Lai Clan sekali lagi menyusut. Jika bukan karena keuntungan dari obat penyembuhan, klan Jia Lai sudah akan menghadapi kebangkrutan. Saat ini di Wutan City, posisi klan Xiao meningkat dengan bantuan dari obat penyembuhan mereka dan bahkan samar-samar menunjukkan momentum untuk melampaui dua klan besar lainnya. Xiao Yan berjalan lamban di jalan di pasar yang gaduh. Di belakangnya, 7 hingga 8 pria jangkung dan tinggi, dihiasi dengan seragam penjaga Xiao Clan. Di semua peti orang besar ini, akan ada 4 atau lebih bintang emas. Jelas, semua pria besar ini memiliki kekuatan setidaknya bintang 4 doze. Di jalan di mana aliran orang agak besar, banyak tentara bayaran yang sengit dan tangguh yang memancarkan aroma darah semua tersenyum ramah ketika melihat seorang pria muda yang berjalan malas dengan tangan di belakang kepalanya. Kadang-kadang, orang-orang yang lebih akrab akan tertawa bertanya, "Kepala junior, apakah Anda datang untuk berpatroli di pasar lagi?" Mulut sebelum menghela nafas lembut. Setengah bulan yang lalu, Xiao Zhan tiba-tiba menempatkannya untuk memimpin pasar ini atas nama melatihnya. Mengenai tindakan Xiao Zhan, klan Xiao berdebat. Memiliki seseorang yang mengelola pasar di masa remajanya tidak pernah terdengar di Xiao Clan. Namun, setelah mempertimbangkan banyak posisi tinggi Xiao Yan di klan, beberapa akhirnya setuju. Karena itu, Xiao Yan, yang semula beristirahat di rumah, ditugaskan di pasar ini. Meskipun pasarnya sangat besar, pengelolaannya tidak terlalu melelahkan, yang merupakan sesuatu yang menghibur Xiao Yan. Xiao Yan melemparkan hal-hal lain tentang pembagian jalan-jalan dan diskusi tentang harga sewa toko-toko di lokasi-lokasi utama kepada penatua pengurus pembantu yang ditugaskan ayahnya secara khusus kepadanya. Setiap hari, dia sesekali akan membawa sekelompok pria besar untuk berpatroli di jalan-jalan dan mengelola masalah keamanan pasar, menghabiskan hari-harinya dengan tenang, namun tidak terkendali. Di permukaan, Xiao Yan muncul menjadi ringan dan acuh tak acuh. Namun,
dia senang berkumpul dengan tentara bayaran dan mendiskusikan pengalaman yang menantang dan berbahaya yang mereka miliki selama misi, monster aneh dan metode Qi yang tertinggal di gua. Diskusi ini meningkatkan rasa haus Xiao Yan akan pengambilan risiko dan petualangan. Dia ingin memasuki pegunungan terpencil yang hampir tidak memiliki jejak orang untuk mencari teknik Dou dan metode Qi yang rahasia namun kuat. Usia muda Xiao Yan dan wajahnya yang sudah-sudah membuat orang lain sulit untuk punya perasaan sakit hati. Selain itu, setiap kali diskusi menjadi menarik, ia akan mengambil sedikit obat penyembuhan dari sakunya dan membagikannya secara gratis. Ini menyebabkan para tentara bayaran yang langsung memiliki kesan yang baik tentangnya. Seiring waktu, pasar yang dikelola oleh Xiao Yan memiliki jumlah pelanggan tertinggi kembali di antara pasar Xiao Clan. Mengingat peristiwa selama setengah bulan terakhir, Xiao Yan tersenyum emosional. Hari-hari seperti itu diberi nomor. Paling-paling, setelah setengah bulan lagi, dia harus pergi bersama Yao Lao dalam perjalanan pelatihan dan setidaknya 1 atau 2 tahun lagi sebelum dia kembali. Membuang kesedihannya, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Bayangan buruk dan kurus dari kerumunan datang bergegas padanya dengan tiba-tiba. Menghentikan langkah-langkahnya dan melihat pria kecil yang berpakaian biasa, alis Xiao Yan berkerut saat dia berbicara dengan acuh tak acuh, "Kelu, kenapa kamu di sini alih-alih berada di luar sana, menghasilkan kekayaan Anda?" Pria kecil yang tampak menyeramkan, Kelu, di depannya adalah pencopet pasar yang terkenal, Jari Emas. Ketika dihadapkan dengan jenis pekerjaan teduh seperti ini, Xiao Yan tidak secara realistis berusaha untuk menghilangkan mereka. Dia tahu betul bahwa jika ada sisi depan, akan ada sisi belakang. Meskipun pekerjaan seperti itu dipandang rendah, mereka sangat dalam mendapatkan informasi. Terlepas dari apapun yang terjadi dimanapun di Wutan City, mereka akan memiliki beberapa informasi tentang hal itu. "Hehe, Tuan Muda," menghadapi Xiao Yan dengan senyum menyanjung, pria kecil kurus bernama Kelu berkata dengan tersenyum, "Orang rendahan ini ada di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya memiliki informasi dari bawahan saya yang mengatakan bahwa Sun Er Xiao Jie dihina secara verbal oleh seorang lelaki yang tidak diketahui asalnya di luar pasar. Saya datang ke sini setelah mendengar tentang hal itu. Oh benar, Jia Laiao dari klan Jia Lai juga ada di antara yang hadir." Sepertinya dia berkenalan dengan pria yang mengenakan pakaian pemakaman dan berbicara dengan Sun Er Xiao Jie. Beberapa orang juga menemani mereka. Mempersempit matanya, wajah Xiao Yan yang acuh tak acuh berangsur-angsur menjadi dingin. Kepalanya sedikit miring, dia berkata dengan lembut, "Xiao Li, panggil yang lain. Selama mereka masih hidup, mereka harus ada di sini." "Dipahami," seorang pria besar dengan penuh hormat menjawab sebelum buru-buru berbalik dan berlari menuju interior pasar. "Pimpin jalan," kata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia berbalik dan mengangkat dagunya. Melihat dingin yang tiba-tiba di wajah Xiao Yan, Kelu buru-buru mengangguk. Tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia segera mulai memimpin jalannya. Bajingan ini berani datang ke wilayah Xiao Clan untuk menganiaya seorang anggota Xiao Clan. "Jika saya, Xiao Yan, membiarkan Anda meninggalkan pasar tanpa cedera, saya akan meninggalkan jabatan saya sebagai kepala pasar." Menjilat bibirnya, suara mengerikan Xiao Yan membuat Kelu, yang berada di garis depan memimpin jalan, bergetar. Dan mengambil langkahnya. Liu Xi saat ini sangat bersemangat. Sumber kegembiraannya adalah wanita cantik berpakaian hijau berdiri tidak jauh dari sana. Pakaian wanita muda itu elegan dan wajah mungilnya yang cantik tanpa kosmetik apapun, menampilkan gambar keindahan alam dan kepolosan. Rambut hitam rampingnya, yang secara acak dibatasi oleh kain hijau pendek, berkumpul di pinggangnya. Ketika angin bertiup, rambutnya yang melayang-layang menggerakkan hati seseorang. Di pinggang wanita muda yang tak tertahankan yang harus dipeluk, sabuk ungu pucat dengan seksama menguraikan lekuk anggunnya dengan cara yang bahkan oleh mata orang yang lewat tidak bisa tidak mengintip di pinggangnya. Dalam hatinya, Liu Xi diam-diam berpikir, jika saya bisa memeluk pinggang sekecil itu, betapa menyenangkannya itu. Saat wajahnya yang merah padam menyaksikan wanita muda itu, telapak tangan Liu Xi bergetar karena kegembiraan. Wanita muda yang anggun di depannya benar-benar berbeda dari wanita lain yang telah ia nikmati. Menambahkan temperamennya yang halus, yang sangat mirip bunga lotus, Liu Xi yang berkilau tidak bisa menahan perasaan untuk segera memilikinya.
Melirik Xiao Ning yang baru saja didorong ke tanah dengan satu serangan, Liu Xi tertawa, melindungi wanita membutuhkan kemampuan nyata yang tidak kamu miliki. Wajah Xiao Ning memerah dan dengan marah mengepalkan giginya dengan marah saat dia diejek oleh Liu Xi. Xiao Ning, kembali. Kamu bukan tandingannya. Xiao Yu dengan lembut berteriak sambil melangkah maju. Wajahnya sedikit dingin. Xiao Ning mengepalkan giginya. Dia menimbang kekuatan kedua belah pihak dalam pikirannya dan hanya bisa mundur dengan enggan. Setelah kehilangan muka di depan gadis yang disukainya, Xiao Ning benar-benar malu. Setelah memindai tubuh Xiao Yu dengan matanya, tatapan Liu Xi akhirnya mendarat di kakinya yang seksi dan panjang dan merasa terdorong untuk memujinya, wanita lain dari kelas tertinggi. Sepertinya keberuntunganku cukup baik hari ini. Haha, Liu Xi Dage, mereka adalah anggota klan Xiao. Nama wanita ini adalah Xiao Yu. Emosinya pendek dan laki-laki tanpa kemampuan tidak akan bisa menaklukkannya. Jia Liao, yang didampingi oleh sekelompok pria besar kekar, berjalan maju dengan senyum dan tertawa dengan sangat mengerikan. TL, Dage, kakak keke, makin pedas semakin lezat. Liu Xi menatap sekali lagi ke wanita muda yang diam berpakaian hijau, matanya melepaskan cahaya kehijauan. Siapa wanita ini? Melihat bahwa orang yang dicintainya telah menarik perhatian Liu Xi, mulut Jia Liao bergerak sedikit. Dia diam-diam tetapi dengan ganas mengutuk bajingan ini dengan cacing di kepalanya dan di hatinya sebelum menjawab tanpa daya. Dia adalah Xiao Sun Er. Nama yang bagus. Tertawa sambil menganggukkan kepala, Liu Xi berhenti membuang nafas pada Jia Liao. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertindak seperti pria terhormat ketika dia berbicara, "Nama saya Liu Xi. Bolehkah saya mengundang Anda para wanita untuk bergabung dengan saya melihat-lihat pasar? Haha, jika ada sesuatu di pasar yang Anda minati para gadis, silakan letakkan di tab saya." Saat ia berbicara, lengan Liu Xi perlahan melebar, dengan bangga memperlihatkan lencana di dadanya yang mengungkapkan pekerjaannya. Di lencananya ada kuali obat sederhana. Di permukaan kuali obat ada riak perak yang mencerminkan sinar aneh setelah menerima sinar matahari. Alkemis tingkat pertama, melihat lencana di dada Liu Xi, kerumunan orang di sekitar orang-orang segera tersedak, senyum Liu Xi melebar mendengar suara-suara tercekat ini. Mendengar kata-kata ahli alkimia tingkat pertama, wajah Xiao Yu sedikit berubah. Namun, dengan kepribadiannya, dia tidak akan pergi berbelanja dengan orang bermata licik hanya karena pekerjaannya. Tanpa berhenti, dia berbicara, "Kami tidak bebas. Anda dapat menemukan orang lain." Setelah berbicara, dia meraih tangan Sun Er dan berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, beberapa pria besar keluar dari kerumunan orang. Mereka tersenyum licik saat mereka memblokir jalan keluar. Melihat pria-pria besar menghalangi jalan mereka, wajah Xiao Yu tenggelam. Dia berbalik dan berbicara dengan dingin kepada Jia Liao. "Ini adalah wilayah Xiao Clan. Bukankah Anda terlalu sombong, keke, klan Xiao? Apakah mereka sangat kuat? Yang mereka lakukan adalah mendapatkan sedikit popularitas dengan bantuan bubuk pembekuan darah. Jika aku mau, aku bisa dengan mudah menghancurkan klan Xiao. Bubuk pemulihan musim semi hanyalah obat penyembuhan yang saya buat secara acak." Liu Xi membelai lengan salju putihnya sambil berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yu menjadi geram, tetapi ia tetap diam. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu kemampuan seorang alkemis dan tidak berani berbicara terlalu keras untuk menghindari membawa masalah yang tidak perlu ke klan Xiao. Meskipun Xiao Yu mungkin peduli tentang detail seperti itu, Sun Er tidak peduli dengan kekhawatiran seperti itu. Dia sekarang mengerti bahwa sampah berbentuk manusia ini menunda pertemuannya dengan Xiao Yan. Dengan ringan mengangkat matanya dan menonton Liu Xi yang arogan, bibir kecil Sun Er sedikit terbuka. Namun, kata-kata yang diucapkan dengan suaranya yang halus, menyebabkan semua orang linglung. Sampah akan selalu menjadi sampah. Bahkan setelah memakai kulit seorang alkemis, dia akan tetap menjadi sampah. Seseorang sepertimu yang berkeliling memamerkan sedikit kemampuanmu. Menggunakan kata-kata Xiao Yan GG, bodoh. Jalanan menjadi sunyi. Banyak orang terpana. Wanita muda yang tampil begitu anggun itu sama baiknya dengan orang lain ketika memarahi orang. Xiao Yu juga terpana saat melihat Sun Er di sebelahnya. Beberapa saat kemudian, dia dengan tak berdaya melengkungkan bibirnya dan berkata,
Aku telah mengatakan bahwa kamu akan dirusak oleh bajingan kecil itu. Setelah diejek secara terbuka dengan cara yang tidak terkendali oleh Sun Er, sang senyum di wajah Liu Xi yang berpikiran sempit berkurang. Dia berkata dengan murung, selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Sungguh, kata-kata bodoh. Ketika tangan kecilnya mengusap dahinya yang cerah dan bersih, Sun Er sekarang hampir yakin bahwa orang di depannya itu idiot atau terlalu sombong. Jia Laiao, lakukan. Awalnya, saya ingin menggunakan cara yang sah. Sayang sekali dia tidak tahu berterima kasih. Wajah suram Liu Xi melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan dingin. Jia Laiao kaget. Dia menggosok kepalanya sambil menderita sakit kepala. Dengan senyum waspada, dia berpikir, apa yang dipikirkan orang ini? Ayah benar. Selain alkimia, dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi seorang alkemis? Menghela nafas, Jia Laiao hanya bisa berkata sambil tersenyum, Liu Xi Dage, saat ini klan Jia Lai kami tidak mampu menyinggung klan Xiao. Klan Xiao, sambil tertawa dingin, Liu Xi berkata dengan jijik, jika aku bisa memilikinya, aku akan membantumu menghancurkan klan Xiao. Selain pengembalian bubuk musim semi, saya dapat membuat 2 hingga 3 jenis obat lain. Begitu aku memperbaikinya, aku jamin Xiao Clan akan kembali ke keadaan menyedihkan seperti sebelumnya. Mendengarkan jaminan, Jia Laiao sekali lagi terpana. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan dengan mudah mengungkapkan semua kartu di tangannya. Selain diam-diam senang, dia sekali lagi menghela nafas. Apakah ini berarti bahwa semakin besar kebodohan, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi seorang alkemis? Jia Laiao melambaikan tangannya dan memerintahkan, tangkap mereka. Mendengar perintah Jia Laiao, lebih dari 10 pria besar di belakangnya segera mengenakan wajah yang sengit dan keras ketika mereka mendekati dan mengelilingi kelompok Sun Er. Melihat kesombongan pihak lain, Xiao Yu menjadi sangat marah. Disertai dengan cemoohan, Xiao Yu mengambil cambuk hijau panjang dari pinggangnya dan tanpa ampun mencambuk pria besar yang sedang berlari ke arahnya. Dalam sekejap mata, noda darah panjang muncul di wajah pria itu. Meskipun Xiao Yu adalah bintang 3 Douze, melawan lebih dari 10 orang dengan kekuatan yang mirip dengan Douze, dia jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan setelah mengalahkan 2 hingga 3 pria besar. Dia akhirnya dipaksa untuk menghindar yang membuatnya malu. Setelah menyebabkan lelaki besar lainnya batuk darah dan mundur, wajah pucat Xiao Yu terpaksa mundur beberapa langkah. Memalingkan kepalanya, dia memerintahkan Xiao Ning, bawa Sun Er pergi. Pergi dan panggil bajingan itu ke sini. Xiao Ning buru-buru mengangguk. Wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia dengan cepat memperingatkan, kakak, hati-hati. Mendengar peringatan Xiao Ning, Xiao Yu dengan cepat berbalik dan menemukan pria yang dicambuknya sebelumnya mengangkat tinjunya dengan seram dan kemudian dengan keras melemparkan pukulan ke dadanya. Melihat serangan yang tak terduga dan kotor yang berfokus pada posisi seperti itu pada tubuh wanita, Xiao Yu sangat marah, Douki berkumpul di telapak tangannya. Baru saja akan dilepaskan dengan marah, sosok hitam dengan cepat muncul di sisinya. Angin kencang menabrak pria besar itu. Kekuatan luar biasa itu secara langsung menyebabkan pria itu berguling beberapa meter dengan wajah berlumuran darah sebelum secara bertahap berhenti. Lumpuhkan semua orang yang menyerang. Seorang pria muda yang membawa batang baja melirik Liu Xi dan Jia Laiao berdiri dengan dingin di sisi lainnya. Suara lembut yang dipancarkan oleh bibirnya sedikit menakutkan. Mendengar perintah pemuda itu, puluhan pria besar yang membawa batang baja yang sama dan mengenakan senyum jahat keluar sekaligus. Menghadapi puluhan bintang 4 praktisi tingkat Douze memegang batang baja, pasukan lebih dari 10 orang yang telah memamerkan kekuatan mereka tiba-tiba membeku. Sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri, batang logam hitam itu menghujani setiap bagian tubuh mereka dengan kejam. Dalam sekejap, seruan mengerikan bergema di seluruh jalan. Setelah melemparkan pandangan dingin ke wajah Jia Laiao yang pucat, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menghadapi Xiao Yu yang marah dan berwajah merah dan bertanya dengan suara lembut, apakah kamu baik-baik saja? Kamu seharusnya memberitahuku bahwa kamu akan datang. Baru-baru ini, sekelompok bajingan dari klan Jia Lai ini sedang mencari masalah. Tiba-tiba diperlakukan dengan lembut oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya, Xiao Yu jelas terkejut.
Kemerahan di wajahnya menjadi lebih gelap. Tiba-tiba, dia secara acak mengalihkan pandangannya dan berbicara. Saya bertemu Sun Er ketika saya meninggalkan rumah. Dia berkata bahwa dia ingin datang dan menemuimu, jadi aku memutuskan untuk menemaninya. Bagaimana aku bisa tahu bahwa aku akan menghadapi bajingan-bajingan ini? Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke wanita muda berpakaian hijau, yang wajahnya penuh kegembiraan pada penampilannya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lembut, kamu sepertinya menikmati kutukan barusan. Mendengarkan Xiao Yan mengolok-oloknya, Sun Er dengan polos menggelengkan kepalanya, mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan senyum cerah, itu bukan maksudku. Hanya saja aku tidak suka sikapnya. Bahkan Xiao Yan GG saat itu tidak berani secara terbuka merebut seseorang di jalanan. Menghadapi bantahan tersembunyi Sun Er, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum paksa. Dia mungkin sedikit sombong saat itu, tetapi dia tidak bisa seburuk pria di depannya. Oh, bukankah ini tuan muda dari klan Xiao? Setelah tidak melihat Anda selama lebih dari setahun, saya mendengar bahwa Anda akhirnya menyingkirkan nama Anda dari gelar cacat. Jia Lai Ao tidak bisa menahan diri setelah melihat Xiao Yan berbicara dengan Sun Er. Siapa dia? Tatapan Liu Si sama-sama dingin. Melihat Sun Er mengobrol dan tertawa dengan pria lain setelah memberinya bahu dingin adalah pukulan besar bagi ego Liu Si yang sombong. Dia tidak bisa menerima ini. Hehe, Liu Si Dage, ini adalah jenius klan Xiao yang terkenal. Namanya adalah Xiao Yan. Saat itu, meskipun sudah berlatih selama lebih dari 10 tahun, Douki-nya tetap berada di tahap ketiga atau tahap keempat. Saya tidak tahu apa yang dia makan baru-baru ini, tetapi Douki-nya naik dengan cepat ke tahap ke-8 dalam beberapa bulan. Jia Lai Ao berdiri di samping Lucy dan membuat perkenalan dengan senyum dingin. Terlepas dari seberapa hebat bakat seseorang, jika seseorang bahkan bukan doze, dia hanyalah sampah, kata Liu Si dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, wajah kecil Sun Er semakin dingin. Api keemasan melintas di matanya yang jernih. Mengulurkan tangannya dan menepuk ringan tubuh Sun Er yang tegang, Xiao Yan tersenyum dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Memutar kepalanya, Xiao Yan melirik Liu Si yang benar-benar berpakaian putih. Tatapannya secara acak menyapu dadanya di mana lencana alkemis tinggal dan tersenyum, kamu harus menjadi alkemis yang menyuling ramuan kembalinya bubuk musim semi, kan? Liu Si dengan dingin tersenyum dan menjulurkan dadanya dengan lencana, dengan bangga mengumumkan, itu benar. Aku adalah alkemis yang disewa oleh klan Jia Lai. Xiao Yan, tampaknya telah menyadari sesuatu, mengangguk dan tertawa, tidak heran. Hanya seorang alkemis seperti Anda yang bisa memurnikan obat penyembuhan tingkat rendah. Kamu benar-benar layak atas ajaran gurumu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, tentara bayaran di sekitarnya segera tertawa keras. Setelah mengalami cara mencari untung dari klan Jia Lai, tentara bayaran ini menyimpan dendam yang signifikan terhadap pencipta kembalinya bubuk musim semi. Melihat bahwa Xiao Yan berani mengejek pencipta di wajahnya, mereka merasa sedikit puas. Tawa orang-orang di sekitarnya mengakibatkan wajah Liu Si berangsur-angsur menjadi semakin gelap. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan, Anda membantu Xiao Clan Anda menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu menyinggung. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tertawa getir dan memijat kepalanya, sama sekali tak bisa berkata-kata pada betapa sombongnya pria itu. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah murid Doudi? Seorang alkemis bintang 1 akan dihormati oleh klan Xiao tetapi untuk mengatakan bahwa ia adalah seseorang yang tidak mampu disinggung oleh klan, itu akan menjadi lelucon. TL, Doudi adalah Dou rank tertinggi. Ai, bagaimana dia menjadi seorang alkemis dengan kecerdasan yang begitu rendah? Sambil mendesah dan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan, yang sedikit tertekan, bertukar pandang dengan Sun Er. Setelah melakukan percakapan singkat dengan Liu Si, dia akhirnya mengerti mengapa Sun Er yang lembut dan halus sangat membenci pria ini. Menggosok telapak tangannya dengan lembut di wajahnya, Xiao Yan terlalu malas untuk terus berbicara dengan orang yang jelas bodoh ini. Melambaikan tangannya pada selusin pria besar di belakangnya, dia tersenyum, serang. Kejar tuannya juga, karena orang-orang ini berani membuat masalah di wilayah kami tidak perlu memberi mereka wajah. Kalau tidak, kita mungkin ditertawakan. Melihat tindakan Xiao Yan, wajah Jia Lai Ao berubah.
Dia tidak menyangka Xiao Yan akan benar-benar menyerang. Memalingkan matanya, dia dengan nada memprovokasi, "Kupikir kau sudah tumbuh cukup besar untuk berpikir bahwa kau masih orang yang tidak berguna yang hanya tahu bagaimana mengandalkan bawahannya. Provokasi Anda benar-benar agak lemah." Xiao Yan melambaikan batang logam di tangannya saat ia berbicara dengan pelan. "Jika Anda ingin memperlakukannya sebagai provokasi, maka pertimbangkan itu. Orang yang tidak berguna seperti Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berjalan di samping Sun Er Xiao Jie," kata Jia Laiao menghina. Pandangan dingin diam-diam melintas di matanya saat ia melanjutkan dengan desain jahatnya, "Anda seharusnya sudah menjalani upacara kedewasaan, bukankah begitu? Itu berarti jika saya menantang Anda sekarang, Anda tidak akan memiliki alasan untuk menolak kan? Anda benar-benar tidak tahu malu. Xiao Yan baru berusia 17 tahun ini saat sedangkan Anda berusia 23 tahun. Anda benar-benar berani mengeluarkan tantangan seperti itu. Jika Anda ingin bermain, saya bersedia menemani Anda." Xiao Yu menegur tantangan Jia Laiao. Alisnya diluruskan dan dia memukul dengan cambuknya, meninggalkan bekas luka putih tipis di tanah. Sudut mulutnya bergerak sedikit ketika Jia Laiao dengan provokatif berkata, "Kamu tampaknya memiliki keberuntungan yang cukup baik dengan wanita. Namun wanita lain telah maju untuk membela Anda. Kamu hanyalah pengecut yang hanya tahu cara bersembunyi di belakang wanita. Sialan, wajah putih ini terlalu sombong. Tuan muda, saya akan bermain dengannya di tempat Anda." Menyaksikan Jia Laiao yang sombong, beberapa tentara bayaran di sekitarnya yang memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Yan melolong. Melihat bahwa kata-katanya telah membangkitkan keributan besar seperti itu, wajah Jia Laiao berubah. Kekuatannya adalah dari bintang 3 doze dan sedikit kewalahan untuk menyinggung kerumunan besar. Melirik Xiao Yan yang tanpa ekspresi, Jia Laiao menyapu lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Karena kamu tidak punya nyali untuk menerima tantangan, maka mari kita lupakan saja. Liu Sidage, ayo pergi. Seseorang yang tidak berani menerima tantangan seperti itu tidak pantas dihormati." Liu Si mengangguk sambil tersenyum teduh. Tatapannya diam-diam mendarat di Sun Er sesaat sebelum marah menatap Xiao Yan dan mengancam, "Bocah, tunggu saja. Aku akan minta Xiao Clan mengirimnya ke saya secara sukarela. Di antara semua wanita yang menarik perhatian saya, tidak ada satupun yang saya tidak bisa mendapatkan tangan saya." Sun Er dengan acuh tak acuh menatap Liu Si, yang wajahnya dipenuhi dengan kecabulan. Di matanya, niat membunuh akhirnya muncul. Jia Laiao dan Liu Si berbalik tetapi beberapa pria besar yang sombong dari Xiao Clan muncul di pintu masuk pasar dan membarikade pintu masuk. "Aku tahu kau benar-benar ingin melumpuhkanku. Baiklah, mari kita penuhi permintaanmu. Aku menerima tantanganmu." Tepat ketika Jia Laiao hendak mengirim sinyal untuk meminta bantuan, suara acuh tak acuh seorang pemuda tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Mendengar ini, Jia Laiao pertama kali tertegun sebelum senyum sinis muncul. Sudut mulutnya perlahan-lahan terangkat saat dia berbisik, "Kaulah yang mencari kematian. Jangan salahkan saya jika terjadi sesuatu." Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.